Wa ala hadzal istislahi, dan atas istilah ini yusofu disifati apal yakinu yakin bidu'fi dengan lemah wal quwwati dan kuat. Wa nahnu dan adapun kita itu innama aradna, bahwasanya bermaksud siapa kita biqaulina dengan ucapan kita. Inna min sya'ni ulama il akhirati, sesungguhnya dari keadaan ulama akhirat, yaitu sarfal inayati, menggunakan atau memfokuskan kesungguhan ila taqwiyatil yakini, pada menguatkan keyakinan, ila taqwiyatil yakini, pada menguatkan keyakinan, bil makna ya ini dengan dua makna tadi, bil makna ya ini dengan dua makna, jami'an secara keseluruhan. Wa adapun syarful inayah, menggunakan kekuatan atau kesungguhan tadi, itu nafyu syakki, jadi untuk mentiadakan keraguan, nafyu syakki untuk mentiadakan atau menghilangkan keraguan. Summa taslitul yaqini, kemudian menguasakan pada keyakinan. Taslitul yaqini, menguasakan kepada keyakinan, alan nafsi atas jiwa, alan nafsi atas jiwa, hatta yakuna, sehingga ada, hingga ada, hatta yakuna, hingga ada, apa huwa ya al yakin, itu al ghaliba, yang mengalahkan, yang memenangkan. Artinya dalam diri itu akan menghilangkan keraguan, akan menghilangkan keraguan. Jadi ketika keyakinan itu lebih kuat. Jadi itu yang terjadi pada ulama-ulama itu, mengapa begitu yakinnya terhadap apa namanya akhirat, terhadap pahala akhirat, terhadap Allah itu ya, sehingga dalam bertindak itu tidak ada keraguan sama sekali, tidak ada keraguan sekali. Ini sama dengan yang terjadi pada orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu mengapa kok sakti-sakti umpamanya? Ya, karena mengamalkan sesuai ilmunya tidak banyak, tapi diamalkan. Ilmu tentang umpamanya dapat ijazah, ilmu tentang apa, bisa terbang atau bisa atau ilmu tentang kesungguhan, itu luar biasa, sehingga ilmu tidak banyak tapi begitu menancap, ya, menancap. Makanya ada cerita kayak ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika mau ngaji itu dia naik ikut pada rombongan. Akhirnya rombongan itu dibegal. Ketika dibegal, begal itu udah ngerampok semuanya, orang diambili semuanya. Sampai anak kecil tadi Abdul Qadir Jilani yang masih kecil itu ditanya, jadi kamu punya duit? Punya. Lah di mana? Di sini, ditaruh di sini. Jadi oleh ibunya itu duit itu di
dijahit ya, dijahit supaya tidak hilang itu, karena nanti untuk bekal mondok itu dijahit biar tidak hilang. Lah pesennya ibunya satu, kamu dalam situasi apapun harus berlaku jujur, harus berucap jujur. Nah, makanya ketika ditanya oleh rampok juga jujur. Ya ditanya, kalau kita ditanya, rampok yang tanya kita punya duit, kira jawabnya gimana? Mungkin jawabnya kan enggak kan gitu. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya oleh rampok, jawabnya ya punya ini. Lah, karena jawaban kejujuran itulah akhirnya 40 rampok itu semuanya tunduk dan kemudian nyantri kepada Abdul Qadir Jailani kecil, yang waktu itu masih umur mungkin sekitar 14 tahunan. Jadi berangkat mondok tapi punya santri, santrinya berandalan-berandalan. Punya 40 perampok itu semuanya tunduk ngaji kepada dia. Lah orang-orang dulu untuk keyakinannya kayak begitu, keyakinannya. Al-mutahakkima yang menguatkan atau yang menetapkan, yang mengukuhkan alaiha atas nafsi, al-mutasarrifa yang melakukan, yang memerintahi fiha di dalam nafsu. Jadi menguatkan keyakinan sehingga keyakinan itulah yang menguasai dirinya, yang menguasai dirinya. Maka sudah tidak ada keraguan, ya, tidak ada keraguan, hilang keraguan itu dengan keyakinan. Fa'idza fahimta, maka ketika faham siapa kamu, hadza pada ini al yakin wa huwa nafyus syak tsumma taslitul yakin, alimta maka mengetahui siapa kamu, annal murada pada sesungguhnya yang dimaksud min qaulina dari ucapan kita, innal yakina sesungguhnya yakin itu yang qasimu terbagi apa yakin salah satu aksamin pada 3 macam, yaitu bil quwwati waddu'fi dengan kekuatan dan lemahnya, kuat dan lemahnya keyakinan, wal kasrati wal qillati dan banyak dan sedikitnya keyakinan, wal khafai wal jalai dan samar dan terang-terangan. Kayak kita ini umpamanya, saya dulu pernah diijazai kiai gitu ya, kemudian disuruh apa itu, makan gotri itu. Itu baru-baru pulang dari pondok itu masih ya. Jadi lah itu yang lain kan dicoba dibaca pakai pedang itu. Wah, udah dicoba semuanya lah. Giliran saya, udah kiai saya tidak usah dicoba. Jadi yang lain dicoba dibaca terus dibaca. Giliran saya udah, saya tidak usah dicoba, udah yakin saya kayak gitu. Padahal itu justru tidak yakinnya itu khawatir kan gitu. Wah ini kalau apa namanya mental lah, bablas anginnya gila gitu.
Jadi saya bilang, udah enggak usah dicoba saya, geng. Saya yakin. Jadi, kan kalau ya seumur-umuran itu kan masih seneng ya, pulang dari pondok itu kan masih suka apa ilmu-ilmu kanoragan itu kan masih suka. Kalau udah tua-tua begini ini kan sudah mulai mikir ilmu yang lain. Kalau yang muda-muda itu ilmunya ilmu gelut aja yang dipikir. Bagaimana wa idza batastum mukul orang itu langsung tepar lah. Persoalannya siapa yang mau dipukul? Wa amma bil quwwati, maka adapun keyakinan yang diukur dengan kekuatan wa dhu'fi dan kelemahan itu fa'alal istilahi, maka atas istilah asani yang kedua. Wa dzalika adapun bil quwwati wa dhu'fi itu ilal ghalabati, kepada mengalahkan, wal istilai dan menguasai, wal istilai dan menguasai. Alal qalbi, atas hati. Wa darajatu ma'anil yakini, dan adapun derajat-derajat makna-makna yakin fil quwwati, di dalam kuatnya, wa dhu'fi dan lemahnya, itulah tatanahi, tidak tidak berakhir darajatu ma'anil yakin. Wa tafawutul khalqi, dan adapun perbedaan makhluk fil istidadi, di dalam mempersiapkan lil mauti, kepada kematian, itu bihasabi tafawutil yakini, dengan menghitung perbedaan keyakinan, bihadil ma'ani, dengan makna-makna. Jadi orang itu contohnya gini, orang itu dengan kematian itu semuanya percaya, yakin bahwa semuanya orang itu akan mati. Ya. Itu semuanya. Kemudian mengapa ada orang yang begitu mempersiapkan diri dengan sesungguhnya terhadap kematian, ada yang sedang-sedang saja, ada yang tidak persiapan. Ada orang yang sungguh, pokoknya tiap hari itu beribadah luar biasa, pokoknya dia takut kalau besok itu mati, makanya dia itu luar biasa mempersiapkan dirinya. Ada orang yang tipenya yes, waktunya ibadah, waktunya enggak ya enggak, dan situ. Jadi ya semacam itu. Ada orang yang enggak ibadah, enggak persiapan sama sekali. Nah, padahal sama-sama yakin bahwa kematian itu akan datang. Nah, ini terkait dengan tingkat kekuatan dan kelemahan keyakinan seseorang. Makanya orang kalau yakinnya terhadap bahwa kematian itu seakan-akan sudah di hadapannya, maka orang itu pasti persiapan. Kayak contohnya gini, orang kalau sudah akan dieksekusi, berarti dia tahu mati, mau digantung pada jam 7 mamanya, akan digantung, akan ditembak, dibawa di depan regu tembak jam 7, tanggal umpamanya 10 Mei lah katakan. Kira-kira sekarang ini dia tanggal 10 Mei akan dihukum tembak. Orang itu mesti persiapan untuk
menghadapi kematian itu karena dia tahu bahwa itu yakin dia akan mati. Maka orang itu beribadah sungguh-sungguh. Berbeda dengan yang lain yang hukumannya umpamanya seumur hidup, ya, maka terhadap kematian dia itu ya biasa-biasa saja, ya, biasa-biasa saja. Nah, jadi ini dampaknya keyakinan terhadap apa namanya, terhadap perilaku seseorang dalam mempersiapkan menghadapi kematian. Wa amma tafawutu, adapun perbedaan bil khafai dengan samar wal jalai dan terang, fil istilahil awali di dalam istilah yang pertama itu falayun karu maka tidak diingkari apa tafawut. Aidon amma fima, adapun perbedaan fima di dalam perkara ya tatorroku yang datang apa ilaihi kepada ma apa tajwizu, yaitu membolehkan, falayun karu maka tidak diingkari apa tafawut. Akni mengendaki siapa aku al istilah pada istilah asania yang kedua. Wafima, dan di dalam perkara wafima, dan itu di dalam perkara intafa yang sepi apa asyaku keraguan aidon anu dari ma la sabila, maka tidak ada jalan itu maujud ila inkarihi pada mengingkari ma. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu itu tudriku, menemui siapa kamu, tafriqatan, pada perbedaan baina tasdiqika, antara membenarkannya kamu, biwujudi Makkah, dengan wujudnya Mekah, biwujudi Makkah, dengan wujudnya Mekah, wa wujudi Fadaka, dan wujudnya desa Fadak, wa Fadaka, dan wujudnya desa Fadak. Masalan umpamanya, artinya gini, kita ini yang sama-sama belum tahu, umpamanya ada kota namanya Amsterdam dengan kota namanya Mekah. Kita ini kan, atau ada kota di daerah mana yang kira-kira kita ini jarang dengar, ya jarang dengar. Maka keyakinan ini kita semakin lebih yakin kepada Mekah. Mengapa? Ya karena sering orang ngomong tentang Mekah. Tapi kalau yang ngomong tentang Amsterdam itu kan ya jarang-jarang, tidak mesti setiap minggu dengar sekali. Tapi kalau namanya Mekah itu kan hampir sering ya, kita mendengar. Nah, itu. Jadi kekuatannya maka akan menjadi berbeda. Wa baina tasdiqika, dan antara membenarkan kamu biwujudi Musa wa wujudi Yusa, antara wujudnya Nabi Musa dan wujudnya Nabi Yusha. Ini sama-sama Nabi, Nabi Musa sama Nabi Yusha. Tapi mengapa dalam hati ini kita lebih kuat kepada Nabi Musa? Karena ya sering mendengar. Kalau Nabi Yusha kan jarang, ya jarang disebut. Makanya kekuatan kita, kepercayaan kita kepada Nabi Musa itu lebih kuat karena lebih sering disebutkan. Alaihissalam, ma'annaka, beserta sesungguhnya kamu itulah tasyukku. Padahal kita ini tidak ragu, Nabi Musa itu pasti ada. Kayak tadi kita tidak ragu Amsterdam itu ada walaupun kita belum pernah ke sana. Nah, tapi mengapa begitu yakin Mekah?
Ada orang mengapa kok pingin sekali ke Mekah? Karena ya sering dekat informasi tentang Mekah, pahala dan sebagainya. Kok tidak pingin sekali ke Amsterdam, nggak pingin lagi ke umpamanya ke London, beda. Ya karena bedanya sering penyebutan itu sehingga punya dampak yang berbeda. Ma'annaka beserta sungguh itu la tasyukku, tidak ragu siapa kamu fil amra ini di dalam dua perkara itu jami'an semuanya. Famustanaduhuma, maka adapun sandaran keduanya al amra ini jami'an secara keseluruhan itu at-tawaturu, yaitu mutawatir, artinya bertumpuknya informasi. Walakin taro, tetapi melihat siapa kamu akhadauma pada salah satu dari keduanya amro ini ajla, pada lebih jelas ya. Jadi kayak tadi umpamanya New Zealand, Swedia, New Zealand itu Selandia Baru. Kita tahu di peta itu ada, tapi mengapa kita masih begitu yakin umpamanya Kuala Lumpur? Ya karena Kuala Lumpur itu sering, Malaysia itu lebih sering disebut daripada Selandia Baru, umpamanya New Zealand. Wa audhoha, dan lebih jelas fi qalbika, di dalam hatimu, minatsani, daripada yang kedua. Li'anna sababa, karena sesungguhnya sebab fi akhadima, di dalam salah satu dari amro ini itu aqwa, lebih kuat. Bahwa adapun sebab itu kasratul mukhbirina, yaitu banyaknya orang-orang yang memberi kabar. Itu kasratul mukhbirina, banyaknya orang-orang yang memberi kabar. Wa kadzalika, dan seperti demikian idrak, yudriku, melihat atau menemukan siapa an-naziru, orang yang melihat. Hadza, pada ini tafawud fin nadhariyati, di dalam beberapa pemikiran. Fin nadhariyati, di dalam beberapa pemikiran al-ma'rufati, yang diketahui, bil adillati, dengan beberapa dalil. Fa'idau, maka bahwasanya itu laisa, tidak ada apa wuduhuma, jelasnya perkara laha, yang tanpa apa ma, lahu bagi nadir, laka, yang tanpa apa malau bagi nadir, bidalilin wahidin, dengan dalil wahidin yang satu, itu kawuduhima, seperti jelasnya perkara laka, yang tanpa apa malau bagi nadir, bil adillati, dengan beberapa dalil al-katsirati, yang banyak, ma'atawa tasawihima, beserta samanya keduanya amro ini, fi nafsi syaki, atau fi nafsi syaki, di dalam mentiadakan
keraguan. Jadi kayak umpamanya ada satu masalah dalilnya hanya satu, tapi satu masalah dalilnya ada banyak, maka orang lebih yakin kepada yang dalilnya lebih banyak, ya, yang dalilnya. Padahal kalau sama-sama sahih mestinya kan ya sama saja. Dalil satu tapi sahih dengan dalil banyak juga sama-sama sahih. Ini dua-duanya mestinya sama, tapi dalam hati ini rasanya berbeda. Lebih yakin dengan yang dalilnya lebih banyak, ya, yang dalilnya lebih banyak. Umpamanya kayak begini lah. Ada peristiwa kecelakaan umpamanya, yang cerita Pak Yoyo. Orang percayalah karena Pak Yoyo itu kan orang yang bisa dipercaya. Kemudian ada beberapa ustadz-ustadz yang lain juga cerita, iya tadi saya dilihat. Nah, yang satu informasi satu orang dengan informasi banyak orang, maka di dalam hati ini berbeda. Informasi satu orang dengan informasi sama dengan dalil satu masalah, ada satu dalil dengan satu masalah yang ada dalilnya banyak, maka keyakinannya akan berbeda. Wahada adapun ini, wadzalika yudrikun nadhiru hadza fin nadhariyah tadi, itu qad yungkiruhu al mutakallimu, terkadang mengingkarihu kepada nadhir siapa? Al mutakallimu, orang yang ahli ilmu kalam, ahli ilmu kalam. Alladzi ya'khudhu, yang mengambil siapa mutakallim, al ilma pada ilmu, minal kutubi dari beberapa kitab, was sama'i dan mendengar, wala yuraju dan tidak merujuk, tidak melihat, meskipun artinya roja'a tapi artinya di situ orang itu tidak melihat pada dirinya, tidak merujuk siapa mutakallim nafsahu, di dalam dirinya mutakallim, fima di dalam perkara yudrikuhu, yang menemukan siapa nadhiruhu kepada ma, siapa mutakallim kepada ma, min tafawutil akhwali, dari perbedaan beberapa keadaan. Jadi kayak begini, sekarang ini bedanya orang-orang yang merasakan dengan ilmu tasawuf, dengan tasawuf. Ya, umpamanya kita meyakini ada orang bisa berdialog dengan orang yang sudah meninggal. Umpamanya kayak almarhum Gus Dur, itu bisa melihat, bisa ketemu dengan orang yang sudah meninggal. Umpamanya kayak sekarang Abah Habib Lutfi atau guru sekumpul atau ulama, kita yakin bahwa itu beliau-beliau itu bisa ngobrol, berdialog dengan orang yang sudah meninggal. Nah, karena apa? Karena beliau itu di samping ilmu kemudian juga merasakan, Lah, yang satu orang melihatnya hanya dari literatur, lihatnya dari dalil-dalil yang ada saja, tidak pernah merasakan. Yaitu orang-orang salafi itu tidak percaya begitu-begitu. Ya dianggap itu ilmu takhayul, ilmu yang khurafat, ilmu yang yang mengada-ada, dianggapnya kayak begitu. Jadi tidak percaya. Karena apa? Karena mereka tidak mengamalkan itu, ya. Jadi ilmunya itu hanya dalam catatan-catatan, dalil-dalil saja. Apa saja dalil, ini dalil dan seterusnya. Jadi tidak ada zauknya, tidak ada rasanya, ya, tidak merasakan. Wa ammal qillatu, adapun sedikitnya, wal kasratu dan banyaknya. Orang-orang begitu tidak percaya dengan wali kok. Wali-wali itu tidak percaya. Apa wali? Enggak ada. Wali kota yang ada. Yang ada wali kota, wali nikah, itu wali murid, itu aja.
Fadzalika adapun demikian al-qillah wal kathrah itu bikatsrati muta'alliqatil yaqini. Ya, dengan banyaknya perkara-perkara yang berkaitan dengan keyakinan. Kama yuqalu sebagaimana dikatakan fulanun adapun fulan itu aksaru lebih banyak apanya ilmunya min fulanin daripada fulan yang lain. Maksudnya maklumatuhu perkara-perkara yang diketahui oleh fulan yang pertama itu aksaru lebih banyak. Nah gitu. Jadi orang yang dikatakan lebih punya ilmu itu sebetulnya karena dia bacaannya mungkin lebih banyak, kemudian hafalannya lebih banyak, jadi pengetahuannya itu lebih banyak. Walidzalika karena demikian muta'alliqatul bikasratin muta'alliqatil yakin qad yakunu terkadang ada siapal alimu orang alim itu qawiyal yaqini punya kekuatan keyakinan fi jami'i ma warada syar'u bihi di dalam seluruh perkara warada yang sampai apa syar'u syariat bihi dengan ma. Jadi ada orang itu yang memang semua aturan syariat itu dia percayai total, baik itu akidah, kemudian fikih, kemudian akhlak dan pernik-perniknya. Waqat yakunu dan terkadang ada siapa alim itu qawiyal yaqini punya kekuatan keyakinan, qawiyal yaqini kekuat fi ba'di di dalam sebagiannya ma. Ada yang yakinnya itu sebagian saja, ya, sebagian. Makanya kita lihat kadang-kadang orang itu punya keahlian beda-beda di dalam ilmu agama. Ada yang fokusnya kepada fikih, yang ditekuni fikih. Ada yang tekunnya pada tasawuf, itu yang ditekuni tasawuf. Ada yang ditekuni ilmu alat, yaitu ilmu nahwu sorof saja. Ada yang ditekuni ilmu falak, ilmu tentang perbintangan, tentang hisab. Ada yang ditekuni adalah ilmu perdukunannya. Nah, jadi orang itu ya beda-beda. Fa'in kulta, maka jika berkata siapa kamu qad fahimtu, sungguh telah faham siapa aku, al yakina pada keyakin, wa quwwatahu dan kekuatan yakin, wa du'fahu dan lemahnya yakin, wa kathratahu dan banyak yakin, wa qillatahu dan sedikitnya yakin, wa jala'ahu dan jelasnya yakin, wa khafa'ahu dan samarnya yakin. Bimakna nafi syakki dengan makna mentiadakan keraguan. Bimaknal istilahi dengan makna menguasai, itu istilah itu ya, menguasai alal qalbi atas hati. Fama maka adapun apa itu makna muta'alliqatil yaqini, maknanya keterkaitan atau perkara-perkara yang digantungi oleh yakin atau perkara yang terkait dengan keyakinan. Wa majarihi dan tempat berjalannya keyakinan. Wa fi madza dan di dalam apa yutlabu dituntut apa al-yaqinu yakin. Fa inni maka sesungguhnya aku malam a'rif selama tidak tahu siapa aku ma pada perkara yutlabu yang dicari apa fihi, yang dicari fihi di dalam ma'af al yakin,
lam akdir maka tidak mampu siapa aku ala talabihi atas mencari yakin, atas mencari yakin.